Selamat pagi Kakak Sarah. Kabarnya hari ini nih Kakak Dian? Puji Tuhan, baik. Kabarnya Kak Sarah? Baik. Selamat pagi adik-adik. Baik. Sudah siap untuk ibadah hari ini? Siap dong. Harus siap. Semangat semua. Semangat. Oke, kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 244. Kita buka Kidung Ceria 244. Apa judulnya Kakak Dian? Hatiku senang. Nah, karena nyanyinya hatiku senang, berarti kita nyanyinya sambil senang ya Kakak Dian. Harus. Bukan yang cemberut, tapi Iya. mukanya yang senyum. Oke, sudah siap? Mari bangkit berdiri, kita nyanyi hatiku senang. Hatiku senang, Yesus penebusku. Hatiku senang, Yesus gembalaku. Hatiku senang, Yesus sahabatku. Hatiku senang, Dia juga Rajaku. Hatiku senang, Dia juga Rajaku. Mari adik-adik kita mengawali ibadah ini dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah memberikan kami kesehatan sampai pada hari ini. Tuhan masih menyertai kami sehingga kami boleh untuk ikut beribadah hari Minggu di hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami telah siap untuk juga bernyanyi, untuk juga mendengarkan firman-Mu dan juga memberikan persembahan. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Juga siapkan hati kami, serta pikiran kami, serta sikap kami Bapa, supaya kami didapat menjadi anak-anak-Mu yang baik dan juga membawa contoh. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Dian, kita mau nyanyi lagi nih sebelum masuk firman. Oh iya. Satu kali lagi. Nyanyi dari 223. 223. Apa judulnya? Tuhan, Kau memanggil aku. Ya. Tuhan, Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kakak Yohana di ibadah Minggu Pelayanan Anak tanggal 18 April 2021. Nah adik-adik, apakah adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Apakah adik-adik sudah menyiapkan Alkitab untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke adik-adik, kita persiapkan dulu pembacaan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-26 sampai dengan 33. Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-26 sampai 33. Jika sudah disiapkan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapak, terima kasih karena kami sudah boleh berkumpul walaupun secara online mengikuti ibadah ya Tuhan. Sebentar lagi kami juga ingin memulai, ingin mendengarkan firman-Mu. Serta berkati kami ya Tuhan, hati dan pikiran kami, sehingga apapun yang boleh kami ucapkan dan kami dengarkan itu adalah firman Tuhan yang terbaik yang dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapak, inilah ungkapan syukur dan permohonan kami hanya dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Nah adik-adik, Kak Yohana undang adik-adik untuk berdiri, kita berbicara membaca Alkitabnya secara bersama-sama.
Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai dengan 33, rasul-rasul di hadapan mahkamah agama nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan kepada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Oke adik-adik. Nah adik-adik, topik firman Tuhan kita pada ibadah Minggu Pelayanan Anak pagi ini adalah memberitakan Tuhan Yesus adalah ketaatan kepada Allah. Nah adik-adik, ngomong-ngomong soal taat, apa sih arti dari taat itu? Arti kata taat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sikap patuh, setia, dan teguh, yaitu baik kepada orang tua, kepada guru, pada orang lain, kepada pemerintah, dan terkhusus kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, contohnya taat itu, kalau untuk taat kepada orang tua itu seperti apa sih adik-adik? Contoh simple, contoh gampang, mendengarkan perkataan orang tua. Nah selanjutnya kalau contoh taat kepada guru, yaitu ya mengerjakan tugas, itu termasuk contoh taat, mengerjakan tugas tepat waktu, seperti itu. Selanjutnya contoh taat kepada orang lain. Contoh taat kepada orang lain, misalnya nih adik-adik, kita lagi mengantri. Nah kalau misalkan adik-adik nih ada diselak sama orang, kira-kira adik kesel nggak sih? Nah itu nggak boleh adik-adik. Jadi kita harus taat, kita harus mengantri, mengikuti aturan, karena setiap apapun yang dilakukan itu ada aturannya adik-adik. Kemudian selanjutnya taat kepada pemerintah. Apa nih adik-adik taat kepada pemerintah contohnya? Nah saat ini kita masih mengalami pandemi COVID-19, yang itu pemerintah menghimbau kepada kita semua masyarakat bahwa kita harus tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itu adalah kalau kita bisa menaati itu, berarti kita bisa taat pada pemerintah. Nah selanjutnya adik-adik, taat kepada Tuhan. Apa contoh taat kepada Tuhan? Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita selalu beribadah. Beribadah ini termasuk contoh taat adik-adik. Beribadah dengan tepat waktu itu termasuk taat. Beribadah dengan rajin dan tekun itu termasuk taat kepada Allah. Nah adik-adik, dari sekian banyak contoh yang kakak kasih tadi, apakah adik-adik sudah melakukan tindakan dengan taat? Bagus banget adik-adik kalau adik-adik bisa melakukan taat pada melakukan sesuatu dengan ketaatan. Nah adik-adik, taat kepada Allah ini menuntut keberanian dan ketegasan. Keberanian dan ketegasan seperti apa ya? Keberanian, Tuhan mau kita berani untuk menjadi beda dari sekeliling kita. Terus Tuhan mau juga kita tegas. Kita tidak mudah goyah dalam mengambil keputusan. Itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan
perintah Tuhan dan aturan sudah Tuhan berikan pada kita. Nah, adik-adik, kenapa sih Tuhan tuh mau kita untuk berani dan tegas? Karena masih ada orang yang malu dan takut untuk memberitakan bahwa Tuhan adalah juru selamat, Tuhan adalah Tuhan yang sangat mengasihi semua orang. Masih ada takut dan malu, adik-adik. Apakah adik-adik masih takut dan malu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan bahwa Tuhan adalah juru selamat adik-adik? Contoh simpel seperti ini, adik-adik. Kalau misalkan adik-adik lagi ngumpul sama teman-teman, atau adik-adik dan keluarga adik-adik sedang makan di tempat umum misalnya. Nah, kewajiban kita sebelum makan adalah berdoa. Nah, adik-adik, apakah adik-adik malu untuk berdoa? Apakah adik-adik malu di tempat umum untuk berdoa? Lihat kanan kiri dulu, ada yang ngeliatin nggak ya? Aku mau berdoa nih gitu. Apakah adik-adik masih malu? Nah, kita nggak boleh malu dan adik-adik, karena Tuhan mau kita memberitakan bahwa Tuhan itu adalah juru selamat kita dan Tuhan itu mengasihi kita. Nah, adik-adik, untuk memberitakan firman Tuhan itu tidak hanya orang yang berada di atas mimbar atau seperti Kakak Yohana nih, berada di layar kaca untuk memberitakan firman Tuhan di ibadah minggu pelayanan anak pada adik-adik atau kakak-kakak yang lain, atau pendeta, juga para majelis jemaat. Tidak hanya seperti itu, adik-adik. Adik-adik pun bisa dan boleh sekali untuk melakukan itu. Dengan cara apa? Dengan cara tindakan adik-adik, perbuatan adik-adik. Nah, tindakan dan perbuatan adik-adik mencerminkan sikap Tuhan, mencerminkan sikap anak Tuhan yang baik. Oh, ini loh anak Tuhan yang baik gitu. Nanti orang-orang pasti tahu, oh ini pasti anak Tuhan nih, karena sikap dan perbuatannya mencerminkan sikap dan perbuatan yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, adik-adik, masuk ke dalam konteks pembacaan Alkitab kita pada pagi ini, yaitu ada tokoh siapa di dalam pembacaan Alkitab kita tadi? Tokoh Petrus dan rasul-rasul. Nah, kita sebut Petrus dan teman-temannya, adik-adik. Di sini tokoh Petrus mengajarkan kita, yaitu Petrus memiliki sikap yang berani dan tegas. Adik-adik baca tadi di Alkitab, kalau misalkan para pemuka agama ini memanggil Petrus dan teman-temannya untuk disidang. Wah, kira-kira Petrus dan teman-temannya melakukan kesalahan apa ya, adik-adik, sampai dipanggil dan disidang. Disidang itu kalau misalkan dalam sekolah itu dipanggil ibu guru, bisa, atau kalau lebih tinggi lagi dipanggil ke ruang BK, atau lebih tinggi lagi dipanggil ke kepala sekolah. Itu serem banget ya, adik-adik ya. Pasti kalau sampai dipanggil gitu, ada sesuatu nih yang gak sesuai, ada sesuatu yang menurut ibu guru gak sesuai misalkan kalau di sekolah. Nah, kalau si Petrus dan si rasul-rasul atau teman-temannya ini dipanggil oleh para pemuka agama, itu karena si Petrus dan teman-temannya mengajarkan tentang Tuhan Yesus. Dia menceritakan tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dan Tuhan Yesus adalah juru selamat dan Tuhan Yesus merupakan Tuhan yang mengasihi semua orang. Para pemuka agama itu nggak suka sama Tuhan Yesus, adik-adik. Dia nggak suka sama Tuhan Yesus, sehingga dia melarang siapapun membicarakan Tuhan Yesus. Bahkan untuk menyebut nama Tuhan Yesus saja mereka tidak mau. Ada di ayat yang ke-28. Coba adik-adik lihat di ayat yang ke-28, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Bahkan untuk menyebut nama Tuhan Yesus saja para pemuka agama tidak mau. Dia mengganti nama itu dengan istilah orang itu atau nama itu. Sampai setidak suka itunya para pemuka agama ke Tuhan Yesus ya, adik-adik ya. Tapi apakah pada saat disidang oleh para pemuka agama, para rasul dan teman-temannya takut, atau
memberhentikan pengajaran mereka tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang lain. Tidak adik-adik. Kita baca lagi di ayat yang ke-29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Adik-adik tahu nggak kenapa Petrus seberani itu menjawab para pemuka agama, menjawab bahwa yang dia lakukan itu benar, dia bisa menepis perkataan para pemuka agama kalau misalkan yang dia lakukan ini benar kok gitu. Adik-adik tahu kenapa? Karena Petrus dan teman-temannya ini tahu bahwa yang dia lakukan ini adalah benar, yang dia lakukan ini adalah perintah Tuhan. Nah, si Petrus dan teman-temannya ini bersikap berani, juga bersikap tegas, itu karena Allah telah menetapkan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita manusia, menyelamatkan kita dari dosa. Karena Allah sudah menetapkan itu, jadi Petrus dan teman-temannya mau dan bertanggung jawab untuk memberitakan kasih Allah dan memberitahukan, mengajarkan ajaran Tuhan Yesus kepada orang-orang banyak. Jadi adik-adik, Petrus ini mau mengajarkan hal-hal baik, mengajarkan ajaran yang sudah Tuhan ajarkan kepada orang banyak. Tapi karena si para pemuka ini tidak suka sama Tuhan Yesus, jadi walaupun itu baik, dia tetap gak mau gitu kan. Nah, bagi Petrus dan teman-temannya ini memberitakan ajaran Tuhan Yesus ini adalah tanda dan wujud ketaatan mereka kepada Allah. Seperti yang pertama kali kakak bilang, kalau misalkan topik firman Tuhan kita pagi ini adalah memberitakan Tuhan Yesus adalah ketaatan kepada Allah. Ini yang dilakukan oleh Petrus dan teman-temannya. Dia memberitakan ajaran Tuhan Yesus, yaitu adalah sebagai contoh, sebagai wujud dan cara mereka untuk memperlihatkan, menampilkan bahwa mereka itu taat kepada Allah. Nah adik-adik, bukan hanya Petrus dan teman-temannya atau rasul-rasul itu yang hanya bertanggung jawab untuk memberitakan firman Tuhan loh. Kita semuanya anak-anak Tuhan, anak-anak kesayangan Tuhan, memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberitakan dan menyebarkan bahwa Tuhan adalah juru selamat kita, dan Tuhan mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan satu sama lain loh adik-adik. Kita juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk itu. Jadi kita diajarkan oleh Tuhan melalui Petrus untuk kita memiliki sikap yang berani, memiliki sikap yang tegas. Itu adalah untuk kebaikan kita. Allah telah menetapkan Yesus yang telah mati dan bangkit ini sebagai juru selamat adik-adik. Beberapa lalu kita juga merayakan Paskah ya. Oke. Nah, sebagai ketaatan kita juga, sama seperti Petrus, sebagai ketaatan kita diminta untuk menyampaikan ajaran Tuhan Yesus dimanapun kita berada dan kepada siapapun. Jadi adik-adik nggak perlu takut lagi, nggak perlu malu. Adik-adik harus berani, adik-adik harus tegas mengatakan dan memberitakan bahwa adik-adik adalah anak Tuhan. Tuhan adalah Tuhan juru selamat kita semua manusia, dan Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi semua orang. Oke adik-adik, demikianlah pembacaan, demikianlah firman Tuhan kita pada minggu ini, pagi ini. Kiranya firman ini dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik dan dapat menjadi berkat untuk kehidupan adik-adik sekalian. Sampai ketemu minggu depan ya, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, tadi sudah dengar belum firmannya? Tentang apa? Tentang ketaatan. Nah, kita harus melakukan ketaatan itu ya kakak Dian. Harus menjadi anak-anak yang taat dimanapun kita berada. Oke adik-adik, jangan lupa kita juga harus berbicara jujur loh kakak Dian. Penting banget.
berbicara yang baik, berbicara yang sopan, itu adalah salah satu cerminan ketaatan. Iya, benar sekali Kakak Sarah. Nah, untuk merespon firman hari ini kita nyanyi dari 267, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaatnya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan di pagi yang indah ini. Tuhan boleh hadirkan kami, Tuhan boleh berikan kesehatan sehingga kami bisa mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, pada saat ini kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan tahu apa yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Tuhan tahu begitu banyak hal yang menjadi pergumulan bagi bangsa dan negara kami dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan mau bersama-sama dengan kami sehingga kami mampu menghadapi semua pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Tuhan juga boleh berkati pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami dari yang tertinggi hingga yang terendah. Biarkanlah mereka bekerja sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka bekerja dengan jujur ya Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk kemakmuran bangsa, masyarakat, bangsa dan negara Indonesia ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Khususnya gereja kami, GPIB Harapan Indah. Tuhan boleh sertai gereja kami ini ya Tuhan, sehingga ketika gereja kami ini hadir di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat dan mampu membawa damai, sejahtera dan sukacita bagi orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat Bapak Pendeta Risto, Ibu Pendeta Rosa, Pendeta Kapega, dan juga kepada semua presbiter, pengurus kelima Pelkat, komisi-komisi dan orang-orang yang terlibat langsung dalam pelayanan ini ya Tuhan. Biarlah apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan selalu kepada mereka sehingga mereka mampu melakukan tugas dan pelayanan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat orang-orang sakit, orang-orang yang sedang bersedih hatinya, orang-orang yang sedang tertimpa bencananya, seperti saudara-saudara kami yang di NTT dan NTB ya Tuhan. Tuhan mau hadir selalu bersama-sama dengan mereka. Tuhan mau jadi penghibur dan sumber kekuatan bagi mereka, sehingga mereka tahu di tengah kesedihan, kesusahan dan kelemahan mereka, Tuhan menjadi kekuatan dan Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka ya Tuhan. Tuhan mau penuhi segala kebutuhan yang mereka butuhkan ya Tuhan dalam mereka menghadapi ini semua ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat adik-adik klien kami ya Tuhan. Tuhan boleh sertai adik-adik klien kami dalam masa-masa pertumbuhan mereka. Tuhan mau berikan mereka makanan yang cukup, gizi yang cukup ya Tuhan, sehingga mereka boleh tumbuh menjadi anak yang sehat dan yang kuat. Tuhan juga boleh berkati mereka dalam studi dan pelajaran mereka ya Tuhan. Walaupun mereka belajar secara online di rumah ya Tuhan, tapi Tuhan mau sertai mereka sehingga semangat mereka selalu ada dalam mereka menghadapi pelajaran online ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan buat kakak-kakak layan kami ya Tuhan.
Tuhan boleh sertai kakak-kakak layan kami dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, dalam kehidupan rumah tangga mereka ya Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan bagi kakak-kakak layan kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan mau selalu hadirkan kakak-kakak layan kami untuk selalu bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat pelkat pelayanan anak ya Tuhan. Tuhan boleh sertai pelkat pelayanan anak ini ya Tuhan, sehingga pelkat pelayanan anak ini boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan anak layan maupun kakak layan ya Tuhan. Dan Tuhan juga berkati program-program dan rencana-rencana dari pengurus maupun dari pelkat pelayanan anak ini ya Tuhan, sehingga apapun yang mereka merencanakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita masuk dalam persembahan yang sudah disiapkan. Nanti bila mau papanya bawa persembahannya ke gereja ya. Oke Kakak Dian, kita mau nyanyi dari Kidung Ceria Nomor 257. Apa Kakak Dian judulnya? Ku nyanyi senang. Yang beri makanan serta pakaian dan jaga hidupku supaya tentram. Silakan adik-adik. Bait yang kedua ya. Ku nyanyi senang di pagi petang, beri hormat padanya yang suci mulia. Ku tidak gentar, Tuhanku besar, membuat hidupku tentram selamanya. Oke, kita mau berdoa persembahan buat Kakak Sarah dan adik-adik bangkit berdiri. Sudah? Oke, kita lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, karena kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu kami dapat memberikan berkat yang daripada-Mu. Biarlah berkat ini bisa menjadi kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Dan biarlah berkat kami ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita udah selesai nih Kakak Dian, udah di penghujung ibadah. Saatnya kita mau
Berpisah lagi. Berpisah, tapi Minggu depan masih ada lagi ibadah online. Jangan lupa ya. jangan lupa. Kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 292, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kehidupan kami hari lepas hari, terkhusus pada saat ini ya Tuhan, karena kami sudah menyelesaikan ibadah hari Minggu pelayanan anak kami 18 April 2021. Ya Tuhan, kiranya ya Tuhan, firman Tuhan sudah boleh kami dengarkan, tidak berlalu begitu saja, tapi dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar juga kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing, sertai berkati kami ya Tuhan dalam kesehatan, dalam kegiatan kami, dalam aktivitas kami. Engkau sertai berkati kami agar kami selalu menjadi anak Tuhan yang baik dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapak, berkati juga kesehatan kami selalu, sehingga minggu depan kami boleh berkumpul lagi melalui ibadah online Impa lagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Saat teduh. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu minggu depan.